Pemirsa, ketegangan mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Camat Lambaleda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Banyak supaya orang dengar sana di telepon saya rekam terlaluan jual saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak kuat lagi. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang relawan gempa Nusa Tenggara Timur meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menyalurkan bantuan. Jenazah korban dibawa tim SAR menggunakan helikopter menuju ke Bandara Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Jenazah Ahmad Zaki, 41 tahun, dibawa dengan helikopter Basarnas BNPB dari Riau menuju Bandara Komodo Labuhan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal diduga akibat kelelahan saat menyalurkan bantuan di Manggarai Timur. Ahmad Zaki meninggal di desa Satar Padut, Lembah Leda Utara, Manggarai Timur sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat menuju masjid untuk menyerahkan bantuan. Namun di tengah perjalanan, Zaki yang menyetir mobil mengaku lelah dan dua temannya menolong. Di perjalanan, dia merasa kondisinya kurang baik, sehingga perintahkan untuk pada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut. Dibantu karena untuk melepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat yaitu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah akan diterbangkan dari Bandara Komodo Labuhan Bajo menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, tim kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai NTT. Untuk menembus daerah terisolir, relawan harus melewati jalur laut untuk mendistribusikan bantuan. Tim relawan kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir untuk mendistribusikan bantuan ke dusun lewat. Pasca gempa 7,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasan jalur akses, relawan harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan bantuan sebanyak 500 kg bahan pokok untuk warga terisolir. Penerima manfaat dari bantuan tim kemanusiaan ini sebanyak 600 jiwa. Mudah-mudahan nanti ada donatur
Bapak Ibu di sini. Daerah yang terisolir ini baru pertama kali mendapatkan bantuan karena keterbatasan akses yang hanya bisa dilewati dengan jalur laut menggunakan perahu. Teman-teman, tidak semua bantuan itu melewati jalan darat. Nah, kita akan menggunakan perahu. Mudah-mudahan bantuan ini bisa tiba dengan selamat dan bisa membantu saudara-saudara kita terdampak bencana gempa bumi. Selain itu, warga Dusun Lewar berterima kasih atas kepedulian dan bantuan terhadap Dusun Lewar yang terisolir akibat akses yang hanya bisa dilalui jalur laut. Terima kasih atas bantuan dari relawan yang telah membantu kami. Terkhususnya kami mensulikan bantuan khusus, bantuan air minum, sudah itu penerangan listrik, dan juga kami sulit pembangunan rumah kami itu roboh. Pasca gempa, sampai saat ini warga belum bisa kembali ke rumah hingga harus mengungsi ke dataran lebih tinggi karena gempa susulan terus terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2 ton bantuan siap diterbangkan ke daerah ND dan juga Maumere pada pagi tadi. Nantinya bantuan akan langsung didistribusikan ke daerah-daerah terdampak gempa. Pesawat ini akan berangkat menuju ke ND dan Maumere. Masing-masing pesawat membawa berat barang sekitar 1.000 atau 1 ton. Sehingga total pagi ini kita berangkatkan 2 ton menuju ke ND dan ke Maumere. Setelah itu, setelah sampai di ND dan Maumere, personel kami yang ada di posko Aju sudah standby dan siap mendistribusikan ke tempat-tempat tujuan. Yang kami masukkan tujuan adalah sasaran atau lokasi-lokasi yang memang terdampak bencana atau gempa yang kemarin terjadi di Flores, kira-kira 7,7 skala Richter, dan ini lokasi ini memang kami pilih yang terdampak cukup parah. Pemirsa, pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, sejumlah warga Maumere masih bertahan di lokasi pengungsian. Kebutuhan para korban serta kondisi warga yang mulai kembali ke rumah juga terus dipantau. Dan berikut laporan reporter kami Muhardin bersama dengan juru kamera Muhammad Khairuddin dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ribuan pengungsi masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang disediakan di Kabupaten Maumere, khususnya tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Gor Samador, di mana di sini ada posko-posko yang disediakan untuk pengungsi yang tersebar dari pengungsi yang berada di khususnya yang terdampak di wilayah pesisir, kemudian diungsikan ke Gor Samador ini. Terkait dengan bantuan bagi para pengungsi, ini tadi ada pengungsi yang menyatakan jika bantuan ini memang dirasa belum cukup, terlebih untuk kebutuhan air bersih, kemudian untuk kebutuhan bayi dan kebutuhan lansia. Ini kita akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di sini yang mereka bertahan sejak hari pertama gempa sampai saat ini mereka masih bertahan begitu. Selamat siang, Ibu. Siang. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Kalau boleh tahu. Bu Yanti. Iya. Ibu Yanti sudah berapa lama bertahan di pengungsian ini? Sudah dari hari pertama kejadian menetap di sini. Ibu, untuk kondisi rumahnya seperti apa bisa diceritakan? Kalau untuk kondisi rumah ya alhamdulillah masih aman. Hanya kita di sini kan numpang tidur saja karena kita rumah di atas laut. Takutnya nanti kita mau tidur di sana, takutnya nanti ada gempa susulan. Mau tidur di sana takutnya gempa malam. Kita tidak tahu karena susulannya ini tiap detik, tiap saat. Jadi kita di sini hanya numpang tidur saja. Bu, untuk kebutuhannya, Bu, di sini apakah untuk kebutuhan bantuan makanan dan kebutuhan lain seperti apa, Bu? Kebutuhan makanan, kalau makanan kita dewasa ini sudah mencukupi, lebih dari itu. Kalau untuk bayi mungkin saya rasa kalau untuk bayi paginya mereka kasih bubur, hanya pagi saja. Kita tidak, kalau siang tidak. Kalau susu juga kapan hari ada orang kasih, hanya terbatas yang bayi yang umur 6 bulan ke atas. Ya, habis itu kalau untuk masalah untuk popok juga sudah terpenuhi. Hanya dari kami minta saja itu dari perlengkapan bayi saja yang masih banyak kurangnya. Dari minyak telonnya,
Air bersih, itu air bersih yang sangat penting bagi kami karena kita di sini minumnya itu 24 jam. Kalau mereka kasih air minum di saat makan saja. Kalau kita air minum kita pakai beli sendiri uang pribadi. Makanya kita kesana kesini buat apa? Kita jual ikan buat beli makan minum. Iya. Jadi Bu sama ini untuk jual ikan pulang pergi apakah gimana Bu kesini? Iya pulang pergi. Baru kita ojek kesana kesini sudah 20.000 PP-nya. Makanya kebutuhan anak-anak kita juga pakai uang pribadi. Makanya kita kesana kesini jual ikan, pagi pulang biasa pagi pulang sore, kadang pulang malam karena kita di pasar sana sampai jam 10 malam. Biasa jam 10 malam kita pulang ke tenda. Jadi selama masih gempa berlangsung Ibu masih akan bertahan di sini ya Bu? Iya, belum berani pulang karena kita masih was-was. Takutnya ada mana lagi kita ada anak bayi. Terima kasih Bu ya atas waktunya Bu. Semoga kondisi ini semakin membaik ya Bu ya. Kondisi warga juga cepat pulih dan warga bisa kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Nah pemirsa, itu salah satu perbincangan saya dengan salah satu pengungsi di Gor Samador Kabupaten Maumere yang dirinya menyatakan jika untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan lain itu dirasa cukup didapat begitu. Namun untuk kebutuhan lainnya seperti kebutuhan bayi dan juga kebutuhan lansia seperti susu, popok bayi, kemudian juga alas tidur dan juga selimut ini memang sangat diperlukan, terutama kebutuhan air bersih yang mana mereka ini dirasa untuk air bersih dirasa kurang begitu karena untuk kebutuhan air dibutuhkan setiap harinya selama 24 jam. Nah, untuk pasokan air ini mereka merasa cukup kurang dan perlunya perhatian dari pemerintah terkait dengan seperti apa penanganannya nanti terhadap korban-korban gempa khususnya di Kabupaten Maumere ini, terlebih untuk kebutuhan pengungsi, kemudian juga untuk rehabilitasi dan juga mungkin pembangunan serta renovasi bagi rumah-rumah mereka yang hancur akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur, Muharlin Muhammad Hoirudin Ainis melaporkan. Pemirsa, presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan juga penggelapan investasi. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan oleh pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sorwenda tersebut. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Meski statusnya sudah naik menjadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Namun penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ruben Onsu dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan depan. Dari Jakarta, Raffi Wardani, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh usulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 naik 10 hingga 15% menjadi 107 juta rupiah. Namun biaya yang dibayar setiap jemaah justru turun dari tahun sebelumnya menjadi 42 juta rupiah. Rencana diusulkan oleh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada hari Rabu. Meskipun BPIH naik, namun ongkos haji yang dibayar oleh jemaah turun dari sebelumnya 54 juta rupiah 2026 menjadi 42 juta rupiah di tahun 2027 atau 40% dari keseluruhan BPIH. Biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya penerbangan hingga akomodasi ke Tanah Suci. Sedangkan 60% sisanya atau sekitar 64 juta rupiah akan ditanggung oleh nilai manfaat dana haji untuk pelayanan, konsumsi hingga biaya hidup. BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah
mengusulkan rata-rata BPIA per jemaah sebesar 107.340.172,02 rupiah. Dengan komposisi BPIH sebesar 42.936.068,81 rupiah atau sebesar 40%, dan nilai manfaat sebesar 64.103,21 rupiah atau sebesar 60%. Komponen yang dibebankan langsung pada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar 42.936.068,81 rupiah yang terdiri dari komponen biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi, akomodasi Mekah, dan totalnya sebesar 42.936.068,81 rupiah. Pemirsa, warga kategori desil 9 dan 10 atau dengan pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan kategori desil memicu polemik. Banyak orang kaya masih beli BBM subsidi. Pemerintah bakal mengatur ulang penjualan Pertalite. Rencananya warga sangat kaya dan super kaya yang berada di kategori desil 9 dan 10 bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan rencana itu masih dimatangkan. Namun Bahlil menekankan BBM subsidi seharusnya tidak dikonsumsi masyarakat mampu. Masa kita mau pakai subsidi? Yang sudah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil memicu polemik. Terlebih beredar narasi warga desil 9 dan 10 adalah mereka yang memiliki pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan per orang. Masyarakat menilai kategori tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf pun angkat bicara. Menurut Mensos, pengelompokan desil bukan atas variabel gaji dan pengeluaran saja, tapi variabelnya banyak mulai dari tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi hunian, kepemilikan aset hingga pengeluaran bulanan. BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis, ya, karena data ini dinamis. Sebelumnya, BPS menyebut desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Selama ini kelompok sangat kaya dan super kaya masih banyak beli BBM subsidi. Akibatnya negara harus menanggung subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pembatasan Pertalite bakal menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, desil merupakan pembagian kelompok keluarga berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Lalu siapa sajakah yang termasuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10? Desil 9 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga kelas menengah atas. Pendapatan mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp15 juta per bulan. Sementara untuk desil 10 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga atas dengan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan. Pemirsa, 14 tahun belum mengalami penyesuaian, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum putuskan kenaikan tarif parkir kendaraan roda 4 di Jakarta. Pramono menekankan proses penentuan tarif baru tidak diberlakukan secara terburu-buru. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta.
Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung jelaskan bahwa usulan itu memang sudah disampaikan kepada dirinya. Namun hingga kini ia belum mengambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif parkir tersebut. Pramono juga jelaskan pembahasan mengenai tarif parkir juga tengah dilakukan Panitia Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan sampai hari ini saya belum memutuskan. Karena keputusan untuk menaikkan tarif parkir adalah kewenangan gubernur. Walaupun kemudian seperti diketahui teman-teman sekalian, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga ada pansus tentang perparkiran. Beberapa usulan sudah disampaikan. Dan memang di Jakarta ini sudah lebih hampir 14 tahun tarif parkir belum pernah naik atau disesuaikan. Tapi saya belum memutuskan sampai dengan hari ini. Sebelumnya tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian, di mana untuk motor tarif yang tengah dibahas kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara untuk mobil diusulkan rentang Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk 5 kalinya. Dan kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid ke-5 ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan. Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Rapid kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Rapid kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi rapid ketiga itu amanah dari rapid pertama. Rapid pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di rapid ketiga. Rapid ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di rapid kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga, ya. Dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya. Satu, pihaknya cukup satu. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ahmad Sodik dan juga 5 orang lainnya ditahan KPK terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Uang ratusan juta rupiah disita diduga sebagai pelicin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Profesor Ahmad Sodik, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, dan Nurman Ari Prayoga selaku Wakil Rektor 3 sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah dengan barang bukti uang pelicin senilai ratusan juta rupiah. KPK juga menetapkan tersangka lainnya, Kepala Bagian Akademik Unsud Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta, Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono sebagai tersangka. Pada Agustus 2026, Saudara NAP, selaku Wakil Rektor 3 Unsud, atas sepengetahuan Saudara ASO, selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran
senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada dua orang perantara tadi, DMW dan AW, anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. KPK menduga adanya pemberian uang ratusan juta rupiah untuk bisa masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Para tersangka 20 hari pertama sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2026 ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Kemana Pak? Statement Pak, di pemeriksaan apa? Sebelumnya 14 orang ditangkap KPK, termasuk Rektor Unsud. Penyidik menangkap 12 orang di wilayah Purwokerto dan 2 orang di Jakarta. Benar bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, di mana dalam kegiatan penyelidikan tersebut kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang. 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga saat ini total ada 9 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan, di mana dari 9 orang itu diantaranya adalah rektor, 2 wakil rektor dan juga pihak-pihak lainnya. Sebelumnya, sejumlah pejabat Unsud menjalani pemeriksaan KPK di Mapolresta Banyumas. KPK juga memeriksa sejumlah orang dari luar Universitas Jenderal Sudirman. Diduga 73 kursi dari sekitar 245 kuota penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unsud tahun 2026 disiapkan untuk transaksi kepada calon mahasiswa dengan imbalan sejumlah uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sebuah bangunan rumah roboh dan juga menimbun ibu dan 2 anak-anaknya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari Sabtu malam. Petugas berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil dan 2 anaknya yang tertimbun bangunan rumah di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketiganya langsung dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui penyebab robohnya bangunan tersebut. Bangunan tersebut roboh saat ketiganya sedang tertidur. Polisi pun sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pemirsa, kondisi pengungsi gempa di Gor Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Fasilitas terbatas dan juga tempat tidur tak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan. Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena biasa serangga juga naik jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga.
Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Hingga kini getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Jody Nura, iNews melaporkan.